Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsius Dabroi, biasa dipanggil Marcel. Sekarang ini saya mengenyamkan pendidikan di kampus Universitas Flores, Fakultas uh, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang demokrasi. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung saja menyimak video berikut ini. Oke, jadi baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Yang pertama itu demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khayat, sementara kratos itu sendiri bermakna pemerintah. Demokrasi sebagai sistem pemerintah yang mengizinkan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintah itu sendiri. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Yang berikut pengertian demokrasi menurut para ahli. Jadi yang pertama menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah bertanggung jawabkan setiap tindakannya dan keputusannya. Nah itu menurut C.F. Strong. Jadi yang kedua menurut Harris School. Di sini dia menjelaskan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintah terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak. Nah di sini untuk mengukur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Nah, yang berikut tuh, yang ketiga menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berada dan terpisah suatu sama lainnya, yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terus yang kedua itu eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga itu adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang, dan masing-masing institusi tersebut terdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Jadi yang keempat itu Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Oke, yang berikutnya menurut John L. Esposito, pada sistem demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, unsur legislatif maupun yudikatif. Yang berikutnya pengertian para ahli yang keenam itu menurut Avan Gapa. Menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2 definisi, yaitu yang pertama itu jika diartikan secara normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris
adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik. Yang berikutnya, pengertian menurut para ahli itu menurut Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedelapan itu menurut Joseph A. Seymour. Menurut Joseph A. Seymour, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik, di mana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kooperatif. Hal ini dilakukan atas dasar suara rakyat itu sendiri. Yang ke-9 itu menurut Aristoteles. Di sini Aristoteles itu menjelaskan bahwa demokrasi itu adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Di sini kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi itu sendiri adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal ini dikarenakan adanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat demokrasi di dunia ini. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintah berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Theories of Democracy yang dituliskan oleh Walter A. McDougall, terdapat sejarah bergolongkan demokrasi terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga tahun 1877. Jika Gramsci tertarik untuk membeli jadi seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, abad ke-6 Masehi, bentuk pemerintah yang relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 Masehi, bentuk pemerintahan relatif demokratis diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada tahun 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial, di mana di pemerintah serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu keadilan politik. Hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6-15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Yang berikutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Jadi dibagi atas dua. Jadi yang pertama, demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang kedua itu demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan
suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapatnya masing-masing dalam menentukan suatu keputusan keputusan politik. Nah, dalam sistem ini setiap masyarakat itu memiliki keterlibatan langsung untuk memilih dan wajib suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah bermufakat. Sebagai negara dengan budaya musyawarah atau perundingan untuk menciptakan sebuah kesepakatan, demokrasi Pancasila menekankan pada keadilan sosial yang bertujuan agar rakyat dilihat sebagai sebuah kesatuan kekuasaan yang bersifat federatif dan tidak setimpal. Yang kedua, demokrasi presidensil. Dalam demokrasi presidensil, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana tertinggi bidang eksekutif yang melaksanakan hukum dan undang-undang, serta bersama dengan legislatif menciptakan undang-undang dan anggaran kebutuhan negara. Maka demokrasi presidensil merupakan salah satu hal yang kurasa sebagai sebuah negara yang rakyat untuk menentukan masa depan negara. Yang ketiga, demokrasi liberal. Secara etimologis, demokrasi liberal berarti bagaimana sistem demokrasi memberikan kebebasan individu bagi rakyat. Artinya, rakyat bebas untuk melakukan dan menentukan nasibnya sendiri tanpa ada campur tangan negara. Namun, demokrasi liberal tetap menekankan pada pembatasan dari kebebasan itu adalah kebebasan atau hak orang lain juga. Yang berikut, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer juga mempunyai sistem yang identik dengan demokrasi presidensil. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasinya melalui parlemen atau DPR. Anggota DPR mewakili berbagai daerah yang memiliki aspirasi yang bervariasi. Oleh karena itu, demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling dasar dalam mengaplikasikannya. Yang berikut, demokrasi terpimpin. Meskipun demokrasi berarti kekuasaan yang ditumpuk pada rakyat, ada jenis demokrasi yang memiliki kesan otoriter, walaupun sebenarnya tidak identik dengan sistem otoriter. Demokrasi terpimpin adalah sistem di mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, memilih perwakilan bagiannya, namun hanya pada pimpinan pusat. Walaupun tidak bisa dikategorikan sebagai sistem otoriter, namun bisa berkarir pada sistem yang otoriter. Yang berikut, pentingnya demokrasi bagi Indonesia. Sebagai negara yang berasas pada Pancasila, Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi, dengan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini membantu rakyat yang partisipatif terhadap progres dan kondisi pada daerah dan negara. Yang berikut, jenis-jenis demokrasi. Jadi yang pertama, berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Di sini dibagi atas dua. Demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Jadi yang kedua, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi ini jenis diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang kedua, berdasarkan prinsip ideologi. Di sini dibagi atas 3 bagian. Jadi yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme atau komunisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah
Demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Yang berikut, demokrasi gabungan. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Yang berikut, prinsip-prinsip demokrasi. Di sini dibagi atas 12 bagian. Jadi yang pertama itu kedaulatan rakyat. Jadi yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima itu jaminan hak asasi manusia. Dan yang keenam itu pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Jadi yang ketujuh itu persamaan di depan hukum. Jadi yang kedelapan itu proses hukum yang wajar. Yang kesembilan itu pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesembilan itu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Jadi yang ke 11 itu nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Yang ke-12 itu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya, asas-asas demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah. Demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu yang pertama pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah. Jadi yang kedua itu pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ciri-ciri pemerintah demokratis dalam perkembangannya, yaitu demokrasi menjadi suatu tantangan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh warga negara. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua itu adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Jadi yang ketiga itu adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Jadi yang keempat itu adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang berikutnya, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh itu adanya pemilihan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan itu adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pimpinan negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan itu adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman atau suku, agama, golongan, dan sebagainya. Yang berikut, pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dengan demikian, pemilu di demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara, terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi, Pancasila seperti di Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, serta adil. Oke, jadi baik, itulah penjelasan materi mengenai demokrasi. Sekian dan terima kasih.